Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas cinta dan karunia Tuhan. Hingga sepanjang minggu, bahkan sepanjang hari ini, Tuhan telah menyertai, Tuhan telah melindungi, menuntun setiap hal yang kami kerjakan dan lakukan, setiap perjalanan kami. Bahkan kami boleh berkumpul di tempat ini semua karena penyataan Tuhan yang begitu sempurna dan baik dalam kehidupan kami. Bapa, sore hari ini kami mau datang memuji, menyembah Engkau. Biarlah kiranya urapan Tuhan saja yang memampukan kami, urapan Tuhan saja yang memberikan kami kekuatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik, memuji, menyembah Engkau dari hati kami dan seluruh kehidupan kami boleh persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, waktu yang baik dari awal sampai akhir ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Kau yang berkuasa, Kau yang bertata atas setiap puji-pujian kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Saya percaya semua di sini mengalami damai sejahtera di dalam hidupnya. Amin. Amin. Bahkan damai sukacita pun ada dalam hidup kita. Ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa tuh, saudara. Jadi saudara nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Betul nggak? Ya. Saya punya suatu rema yang begitu memberkati. Ya, kita baca bersama-sama Yeremia 17 ayat 14. 1, 2, 3. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah pujianku. Wow, luar biasa ya. Ayat ini begitu menguatkan iman kita ya saudara. Bahwa saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Ya, siapa di sini yang tidak pernah mengalami sakit? Oh, semua mengalami berarti ya. Saya kira mulai dari bayi sampai gede sekarang sampai tua itu tidak pernah sakit. Pernah berarti ya, sakti berarti ya. Katanya Pendeta Sugeng kalau tidak pernah sakit sakti ya saudara ya. Oh Lukas, ini sama Yusa ini tidak pernah sakit ini Yusa, sakti dia. Puji Tuhan. Saat kita sakit kita berseru Tuhan sembuhkan aku. Dan itu Tuhan lakukan buat kita. Wow, luar biasa ya saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang pasti ada duanya, ya istilahnya seperti itu ya. Bahkan kalau kita dengan iman percaya kita minta Tuhan selamatkan aku, Tuhan akan memberi. Loh, selamat kok memberi pertolongan, memberi keselamatan saudara. Memberi keselamatan ya saudara. Jadi saat kita minta diselamatkan, Tuhan pasti memberikan kita apa? Keselamatan juga, ya. Nggak mungkin minta roti dikasih batu gitu kan, ya nggak mungkin, ya kan ya. Jadi saat saudara minta selamat, Tuhan pasti selamatkan. Nah, saya kemarin waktu untuk mencari lagu pembuka ya saudara, saya menemukan lagu ini, lagu yang luar biasa ya saudara. Lagu ini diciptakan oleh penyanyi Sinax ya, pencipta lagu Sinax, dirilis tahun 2015. Lagu ini dinominasikan sebagai Song of the Year dalam acara Dove Award ya. Akhirnya dia memenangkan penghargaan tersebut dari penyanyi pertama dari asal Nigeria ya saudara, Waymaker ya. Karena saya ini orang Jawa ya saudara, kalau baca bahasa Inggris Jawa metu saudara, ilatnya Jawa ya. Saya ngomong spaghetti aja, spaghetti katanya gitu ya. Wis pokoknya podo ya. Nah, bahasa Inggrisnya WA-nya yang baca ya. Baca, bukan dinyanyikan, dibaca. Okay. You are here moving in our midst. Yesus itu hadir di tempat ini saudara. Wow, luar biasa. Kata-kata dari lagu ini begitu menginspirasi saya bahwa kita itu, sampai saya merinding ya waktu saya mendengarkan lagu ini dan mengerti artinya. Itu Tuhan itu hadir pada saat saudara menyembah Dia. Tuhan hadir bahkan bergerak di antara kita saat ini. Amin saudara. Amin. Langsung ya. Ayo. You are here working in this place. Tuhan hadir dan bekerja untuk kita. Tuhan pun lo bekerja untuk kita. Apa? Menyembuhkan kita, memulihkan hidup kita. Ya, kita yang sehat nggak mau bekerja, gimana? Ya,
Tuhan aja bekerja untuk kita. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan bergerak untuk kita. Tuhan bekerja untuk kita. Lanjut ya. Waymaker, miracle worker. Tuhan itu pembuka jalan. Saat tiada jalan buat kita, saat di depan itu seakan-akan buntu ya saudara, Tuhan itu buka jalan untuk kita. Ya saudara mengalami masalah kayaknya, aduh ini kok buntu ya, ekonomi kita buntu, sakitku ini tidak sembuh-sembuh, atau masalah dengan teman tidak selesai-selesai ya. Tuhan itu pasti buka jalan saat saudara datang menyembah Dia. Tuhan itu pasti buka jalan dan pembawa mujizat. Saat saudara sakit, dokter berkata tidak ada yang tidak bisa sembuh istilahnya. Kemungkinan untuk sembuh tipis sekali gitu ya. Tapi Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Saat semua obat-obatan mungkin tidak bisa, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Amin saudara. Itu saudara imani, saudara percaya, itu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Promise keeper, light in the darkness. Tuhan itu penepat janji. Jadi janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Janji Tuhan itu selalu ditepati dalam hidup kita. Betul? Selama kita dalam koridornya Tuhan loh ya saudara. Tapi kalau saudara melenceng, itu bukan salahnya Tuhan. Tapi kalau saudara dalam koridornya Tuhan, Tuhan pasti menepati janji kepada saudara. Betul? Betul. Cahaya dalam kegelapan. Saat saudara di dalam kegelapan, Tuhan itu cahaya buat kita. Kita bisa melihat terang. Kita bisa melihat cahayanya Tuhan dalam kehidupan kita. Betul nggak saudara? Lanjut. My God, there is who you are. Oh bukan ya. Yang tadi ya. Promise keeper, light in the darkness. Iya. Penepat janji, cahaya dalam kegelapan. Ya, luar biasa. Kata lagu ini membuat saya, wah, Tuhan itu betul-betul respect ya. Maksudnya terhadap hidup kita. Kita ini siapa sih? Ya, kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita ini bukan apa-apa, tapi Tuhan itu begitu respect terhadap kita, menepati janji kepada kita, membuka jalan buat kita, selalu menjadi penerang dalam kehidupan kita, membuat mujizat dalam kehidupan kita. Betul nggak saudara? Betul. Padahal kita ini sering kali tegar tempuk ya saudara. Maksudnya sering nggak mau ibadah, sering nggak mau berdoa, sering nggak mau baca firman. Tapi Tuhan itu tetap menepati janjinya dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita pujikan pujian yang memberkati pada sore hari ini. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Tuhan saat berfirman, Tuhan sembuhkan, Tuhan ada di tempat ini. Kaulah Tuhan penyembuh.
Yesus. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I Sembah Yesus. worship you. Sembah Yesus dari hatimu yang You terdalam. are here, moving around us. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. Ya, saat dokter mengatakan saya harus operasi ya, pada waktu itu di leher saya ada benjolan yang besarnya segini, saudara. Ya, dan dia diagnosa di USG itu bukan tiroid, tetapi semacam tumor atau kanker seperti itu, saudara. Tapi saya tidak mau biopsi. Dia harus biopsi dulu supaya tahu jenisnya itu seperti apa, ya saudara. Saya pulang, saya cuma doa sama Tuhan. Tuhan, ada ini loh di leherku. Saya tidak bilang sama suami saya cuma bilang ke anak-anak saya, Mama ada ini. Dan dokter nyuruh saya pulang. Kalau nggak mau dioperasi, berarti ya pulang, katanya gitu. Terus saya bilang, nggak ada obatnya dok. Saya minta obat untuk dibawa pulang rawat jalan, saya bilang gitu. Ternyata dokternya bilang gini, cuma nggak ada bu, satu-satu jalan ya cuma dibiopsi dan dioperasi supaya tahu jenisnya seperti apa, seperti itu. Besar saudara, besar banget, ya. Ada fotonya? Oke. Oh, ya, besar banget.
Orang di gereja nggak ada yang tahu saudara, kalau leher saya itu yang satu yang besar aja ya. Ya, itu besarnya segitu saudara, bayangin ya. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Saya nggak minta kesembuhan saudara, benar. Tapi saya percaya kalau Tuhan sayang sama saya, Tuhan pasti sembuhkan saya. Betul nggak saudara? Jadi saya sampai nggak bisa nangis saudara, karena shock ya. Orang kalau shock itu nggak bisa nangis ya. Saya cuma sama Tuhan berdoa, Tuhan ada ini loh di leherku. Aku tahu Tuhan itu sayang sama aku ya. Dan mujizat itu terjadi saudara. Saya nggak perlu dibiopsi, saya nggak perlu operasi ya. Dan saya nggak pernah kembali ke dokter itu lagi saudara. Karena dia jahat saudara. Saya pikir dia jahat, karena apa? Karena saya tanya itu loh, dia nggak mau kasih tahu apa-apa. Pokoknya ya harus dibiopsi bu, dan harus dioperasi. Saya minta obat aja, nggak ada obatnya, ibu pulang aja katanya gitu. Jadi saya sedikit marah gitu loh saudara ya. Orang sakit nggak ditulungi, kadang kalau di dokter itu seperti itu ya saudara ya. Dan saya merasakan Tuhan itu begitu luar biasa ya saudara. Pada waktu saya cek darah untuk CA ya, di situ memang ada ya. Dan puji Tuhan saat ini sudah hilang saudara. Wah luar biasa, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Jadi saat saudara berada di koridornya Tuhan, saudara, Tuhan itu bekerja untuk saudara. Saudara nggak perlu maksudnya ya memang kita harus lapor ke Tuhan ya saudara. Tapi saudara bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita ya. Jadi ini kesaksian hidup. Dan saya masih hidup ya saudara. Saya masih ada ya. Dan Tuhan memperlihatkan mujizat yang luar biasa ya saudara. Saudara bisa lihat keadaan saya ya. Tuhan sembuhkan total ya. Kalau Tuhan buat sembuh, itu sembuh total saudara, nggak setengah-setengah. Betul nggak saudara? Amin ya. Saya merasakan mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Itu yang saya alami. Dan saya percaya saudara pun pasti merasakan mujizat yang berbeda. Tapi ya mungkin sembuhnya sakitnya apa, sembuhnya apa. Betul nggak saudara? Ya, jadi saya percaya bahwa saudara pasti mengalami mujizat saat saudara berada di koridornya Tuhan. Amin. Kita pujikan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah
Engkau menjamah setiap hati yang rindu Tuhan menyembah Kau, rindu Tuhan mengalami rawatan daripada Tuhan. Di dalam mata nama sande. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam mata pose. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau segalanya Tuhan bagi kami. Tiada seperti Kau. Kau sanggup melakukan segala hal yang tidak pernah kami pikirkan sekalipun Tuhan. Engkau ada di sini menyatakan kuasa-Mu. Engkau ada di sini melakukan mujizat. Engkau ada di sini Tuhan untuk memberikan harapan dan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Untuk kami boleh selalu berjalan di dalam koridornya Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Di dalam mata terpuji nama-Mu Tuhan, terus menyembah Dia, terus mengangkat-Nya, sebab hanya Dia yang sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya.
kami. Akan ada selalu mujizat-mujizat yang kau nyatakan bagi setiap kami yang percaya. Kita katakan sama-sama. Kita katakan sama-sama. Amin. Katakan samping kanan kirinya, katakan Tuhan pembuat mujizat yang luar biasa. Haleluya. Dengan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan, betapa kasih, betapa besarnya kebaikan-Nya, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Tidak ada yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, tidak merasa. Coba katakan sama-sama, ayo ingat kembali panggilanmu di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau puji Dia, kita mau ingat kembali bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk melakukan karya-Nya dan luar biasa dalam untuk menjadi alat kerajaan-Mu.
firman Tuhan. Adalah kebenaran firman-Mu Tuhan. Boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan terus menyadarkan kami bahwa kami akan selalu membutuhkan Engkau. Dan kami akan selalu berkomitmen untuk selalu memilih setia dalam mengikuti Engkau, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikan-Mu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin berpaling dari-Mu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Biar yang menjadi komitmen bagi setiap kita. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku.
biarlah kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena kita percaya Dia ingin menyatakan isi hatinya, supaya setiap umatnya yang dipanggil menjadi mitra kerjanya benar-benar menangkap apa yang menjadi kemauan isi hati Bapa surga. Bapa yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kami masih ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan karena kami lebih baik daripada yang lain, tetapi karena kebaikan-Mu lah yang memberikan kesempatan untuk kami mendengar. Karena firman-Mu adalah terang bagi setiap kehidupan kami dan kekuatan buat kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami persiapkan hati pikiran pendengaran kami hanya tertuju kepadamu. Roh Kudus mampukan kami untuk tanggap akan setiap paparan firman Tuhan yang akan kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan kalau saya boleh hadir di tengah-tengah saudara. Minggu lalu gagal, son. Ya, soal minggu lalu kata saya ada undangan di barat, jadi gak bisa. Sekarang pas kosong gitu, saudara. Mesti jadwal saya bulan depan. Suatu anugerah Tuhan. Ya, ini salah satu yang perlu saudara miliki dalam kehidupan saudara. Saudara harus senantiasa belajar standby. Ya, siap sedia. Kenapa? Karena itu ciri daripada Tuhan Yesus. Ya, dikatakan Tuhan bukan saja tempat perlindungan dan pertolongan buat kita, tetapi dikatakan Dia seorang penolong yang siap menolong kita. Dan terjemahan lain dikatakan, ya, Cai Huanan Chung Ta Sui Si De Bang Chung. Jadi tandanya saudara, Dia standby untuk menolong kita. Jadi penolong kita itu bukan karena kita minta tolong baru Tuhan tolong. Itu namanya jackpot saudara, atau ATM. Iya. Nah, sering kita jadikan Tuhan itu ATM atau jackpot. Kalau nggak digerakkan Tuhan nggak kerja. Enggak. Sesungguhnya itu maaf nih bahasa kurang enak. Tuhan itu pelet gitu saudara. Tuhan tuh lebih ingin untuk mau bekerja dalam hidup saudara, tapi yang diajak kerja samanya ini yang terlambat, nggak ngeh terus, sehingga akhirnya tertunda. Memang ada ayatnya yang berkata rencana Tuhan tidak pernah gagal. Setuju? Nah, buktinya Adam gagal, buktinya Yudas gagal. Halo? Memang Tuhannya nggak pernah menggagalkan, tapi kitanya sendiri yang menggagalkan. Maka itu saudara, yang Tuhan inginkan, yang jelas Tuhan nggak mungkin salah. Tetapi dari sisi kita inilah yang perlu mempersiapkan diri setiap saat. Istilahnya untuk menselaraskan. Ya, makanya kenapa setiap kali BL ya pakai kode tangan kepada pemusik, untuk supaya bisa kerja sama. Bisa untuk nadanya naik, beri tanda nadanya naik. Ya, untuk supaya misalnya musik berhenti, kita yang bersuara ada cirinya juga. Kenapa? Supaya terjadi kerjasama. Nah, kerjasama itu bisa terjadi kalau kita sering latihan. Nah, kalau kita nggak pernah mau latihan selalu, saudara, ya, punya masalah baru cari Tuhan, punya persoalan baru doa. Lebih-lebih kalau doanya 3 lagi. Maksudnya minta, lapor, nyuruh. Nah, itu tambah kurang ajar lagi. Iya tak? Coba kalau kita mau renungkan, sesungguhnya yang Tuhan inginkan melalui sarana doa, supaya ada komunikasi. Makanya disebut doa, D-O-A. A-nya Allah, O-nya orang, D-nya dialog. Tapi kenyataan saudara, kalau saudara berdoa gimana? Lebih banyak saudara ngomong atau lebih banyak saudara dengar? Gak usah jawab, saya sudah tahu jawabannya. Iya dong.
Jadi dalam hal ini kita mulai tingkatkan. Lebih-lebih di tahun 2025 ini, saudara. Kalau kita lihat berita keadaan maupun di medsos yang ada semuanya, kan beritanya nggak ada yang mengenakan, kecuali kalau kita baca firman Tuhan. Tapi herannya, firman Tuhan sudah memberi kesempatan. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Lu buntu aja tetapi kamu enggak. Itu Yesaya 30 ayat 15. Jadi jelas di sini Tuhan ingin mengingatkan buat kehidupan kita. Tuhan nggak pernah terlambat, Tuhan nggak pernah lakukan tuh harus tunggu saudara bekerja baru dia kerja, enggak. Tetapi sesungguhnya dia sudah ingin cepat bekerja dalam kehidupan kita, tapi yang dia ajak kerja samanya sering nggak nyambung, nggak cocok. Lebih-lebih kalau kita sudah seperti Marta, ya dalam Lukas 10 itu 38-42. Kenapa sampai Tuhan perlu negur, Marta, Marta, mengapa engkau mengkhawatirkan dirimu sendiri? Ya, tetapi Maria sudah mendapatkan satu yang perlu. Ya, kenapa? Satu yang perlu itu siapa? Ya, yang Paulus ngerti rahasia itu, sehingga dia nggak bingung cari-cari yang lainnya. Ya, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Dan inilah yang perlu kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kalau itu kita alami dengan benar, saudara, saya percaya yang sering kita dengar dengan kata, aduh hidup tuh susah ya, aduh ikut Tuhan tuh berat ya. Kata-kata itu pasti tidak akan muncul dalam mulut kita. Kenapa? Karena Alkitab sudah berkata, kuk yang kuberikan itu apa? Ringan. Perintah-perintahku tidak berat. Jadi kalau sampai kita ngomong berat, susah, angel atau macam-macam, tandanya kita belum melakukan. Kalau tadi pakai bahasa Bugem, ya dikatakan kalau kita ada di koridornya, pasti apa yang kita lakukan semuanya akan jadi indah. Ya, ini yang Tuhan inginkan. Dan salah satu ya karunia yang Tuhan percayakan dalam diri saya. Ya, ini bukan penghinaan, tetapi ini suatu penghargaan yang saya tahu. Ban serep. Orang berdunia mungkin anggap ban serep itu nggak enak. Coba kalau dalam perjalanan nggak ada ban serep, terus ya salah satu bannya gembos, apa yang terjadi? Kan nggak bisa jalan. Ya, begitu juga pohon yang kelihatan gagah, kalau nggak ada akarnya bagaimana bisa kuat? Jadi dalam salah satu hal ini yang Tuhan ingin supaya kita tahu bagiannya. Selain kita dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan, ya karena Dia memanggil kita, saudara, tetapi Dia juga ingin supaya kita tahu fungsinya. Ya, yang sering saya gambarkan tentang musik. Walaupun senar, misalnya saudara bisa pintar main, tetapi kalau nggak bisa pasang senarnya 1, 2, 3, 4-nya nggak tepat pada pas sasaran, kan nggak enak suaranya. Jadi dalam hal ini begitu juga bukan hanya bisa pintar main, bisa masang, tetapi kan itu juga bisa kendor atau kekencengan, kan harus disetel. Nah, Tuhan itu ingin supaya kita disetel terus. Di saat kita masih sifat kanak-kanak, setelannya kan beda setelah dia jadi remaja, waktu dia jadi muda, waktu dia jadi dewasa, setelannya kan beda semua. Tapi sayangnya yang kita terjebak dengan roh agama. Nah, kalau namanya agama itu cirinya pasti rutinitas, tetap terus, biasa terus. Sehingga tidak ada mengalami perubahan. Di sisi Tuhan, kasih setia dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Nah, dari sisi kita ngalami nggak setiap hari pembaharuan. Kalau dari sisi kita nggak ngalami pembaruan, berkat yang Tuhan sediakan buat kita hari ini kan lewat terus, saudara. Maka itu dalam kehidupan saudara, lebih-lebih anak-anak yang sekolah, pasti saudara juga nangkap. Kalau kita sekarang juga, biarpun kita sekarang sudah tidak sekolah lagi, saudara, tetapi namanya kalau sekolah, kalau namanya tahun pelajaran baru, itu pelajarannya baru atau sama dengan yang tahun lalu? Baru tuh.
Kalau namanya sudah tahun pelajaran baru, dia dapat pelajarannya sama, tandanya nggak naik kelas. Berapa banyak kita nggak naik kelas? Tuhan tuh ingin kita naik kelasnya tiap hari loh saudara. Makanya dia berurusan dengan kita tiap hari. Saking dia ingin berurusan kita setiap hari, sampai dia sebut dirinya Immanuel. Dia manunggal. Sebab kalau saudara dengan saya jaraknya jauh kan, kontaknya kan nggak bisa setiap saat saudara. Tapi karena saking dekatnya. Jadi melayani Tuhan itu bukan seperti kita sibuk ikut WL, ikut pemusik semuanya diikuti. Wah, tandanya dia pelayanan saudara. Ini tugas gereja. Ini bukan melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu artinya kita membuka diri untuk diopo-opo Tuhan, diproses Tuhan, nurut terus. Nah itu artinya kita sedang melayani Tuhan. Seperti anak, nak mandi, diajak anak itu dimandiin, nurut. Tapi ada anak nak mandi tapi mengambil mainan-mainan. Terus dia waktu mandi main, terus mau dimandiin, sebentar main lagi, sebentar. Dia nurut nggak? Nggak nurut. Memang perginya ke kamar mandi, tapi dia main sendiri. Begitu juga hidup kekristenan saudara. Makanya dalam Filipi 2 dikatakan ayat ke-13, Allah lah yang bekerja di dalam diri kamu dengan kerelaannya, dengan kemauannya. Tujuannya apa saudara? Supaya seperti kita ini sarung tangan, Tuhan itu jari tangannya. Nah, sarung tangan itu bisa goyang kalau dipasang, gitu. Kalau gerak tangannya bisa goyang, nah jari tangannya, sarungnya itu ikut goyang. Dan dia itu ingin bekerja dari dalam keluar. Makanya ada nyanyian yang dikatakan, Kaulah Tuhanku, Kristus penuhilah hidupku, seluruh hidupku telah menjadi milikmu, Yesus Kristus kekasihku. Yaitu kalau dia dijadikan Tuhan, Kristus yang menghidupi dia. Sehingga apa? Sadar bahwa hidupnya itu milik dia lah saudara, karena dia sudah bayar lunas. Kalau dia sudah bayar lunas, dia itu yang punya hak. Kasarnya mau dibuang, mau disimpan, mau diapakan, itu haknya dia. Tapi berapa banyak sering kita tidak puas sama Tuhan. Doa terlambat sedikit, ngambek. Ya, di sini nggak ada ya. Puji Tuhan, nggak ada yang ngaku saudara. Ada mengalami terobosan terus, pembaharuan harus terjadi saudara. Ya, ini yang perlu kita ngalami, pembaharuan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi saudara? Kalau kita ngalami pembaharuan, pola pikir kita pasti akan berbeda. Kenapa saudara? Seperti kayak anak kecil. Waktu kita masih anak kecil kan, mau tidak mau orang tua itu biasanya disuruh nurutin kemauan kita, betul? Tapi setelah kita mulai bertumbuh dan mulai dididik, diarahkan, maka kita mulai diarahkan untuk supaya apa yang menjadi kemauan papa itu atau mama bisa terjadi, kita mulai belajar nurutin, betul? Kan sama saudara, pertumbuhan rohani pun juga demikian. Cuma bedanya pertumbuhan rohani kita itu melalui proses. Karena apa? Karena kita ini dari manusia kehendakku untuk pindah dalam kehendak Tuhan. Ini kalau kita posisinya nggak tepat, nggak akan kita alami. Makanya Tuhan sudah ngerjakan terlebih dahulu. Kita lihat Kolose 1 ayat 13. Ada kata-kata memindahkan. Nah ini yang harus kita alami, bukan usaha kita, tapi Tuhan sudah ngerjakan. Kita lihat, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, ya, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Tujuannya apa? 14.
Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi tujuannya supaya kita bisa hidup benar, bisa hidup kudus. Tanpa Tuhan memindahkan kita nggak mungkin. Kenapa? Kita boleh dilepaskan dari segala kuasa kegelapan. Makanya kenapa waktu Yesus di atas kayu salib, waktu ditusuk dari lambungnya keluar darah dan air. Darah berbicara mengatasi hal-hal yang negatif atau yang dosa yang gak beres, Tuhan bersihkan. Seperti saudara misalnya punya utang, ya, utang pinjol kan rame-rame hari ini kan, kalau nggak salah pemerintah mengadakan dibebaskan toh yang buntut-buntutnya, tapi pokoknya tetap harus bayar, namanya saudara pinjam, gitu. Tapi yang buntutnya untuk dibereskan. Nah, misalnya saudara ada orang yang bayarin lunasin utangnya saudara seneng nggak? Beres? Enggak loh saudara. Kan besok saudara masih mau makan lagi. Apa nggak perlu uang lagi? Utang lagi. Cuma utangnya utang kecil-kecilan sekarang. Ya sama aja. Makanya dikatakan dia memindahkan kita. Supaya apa? Supaya kita ini nikmati modal yang baru. Makanya akulah air hidup. Darah mengatasi hal-hal yang negatif, air mengasih modal baru. Nah, kalau saudara nggak pindah, bagaimana menikmati air yang modal baru ini? Memang saudara sudah disucikan, sudah diampuni dosa saudara karena Yesus yang mengerjakan buat saudara. Tapi kalau saudara nggak mengimani pemindahan yang Tuhan sudah kerjakan, jadi di saat saudara percaya kepada Tuhan, saudara itu sedang dipindahkan dari gelap kepada terang. Tapi terang kita masih jadi kanak-kanak rohani. Makanya kita perlu pertumbuhan. Ya, ada kata-kata damai, kita lihat 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20, kita lihat. Dikatakan, dan semua ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20. Nah ini ada kata-kata yang kedua. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi ada 2 hal yang perlu saudara nikmati alami. Yang pertama, Tuhan Yesus mati di kayu salib, sedang mendamaikan posisi kita sebagai orang berdosa dengan Tuhan Bapa kita yang kudus. Melalui karya salib kita dibenarkan. Yang dulunya orang berdosa, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang benar. Ya toh? Tapi kan masih kanak-kanak. Tadi sudah didamaikan melalui orang berdosa menjadi orang benar atau orang kudus atau anak Tuhan. Tapi masih kanak-kanak. Dah supaya kita dewasa, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Artinya didamaikan dari kanak-kanak rohani supaya kita menjadi orang Kristen atau anak Tuhan yang dewasa, perlu bertumbuh. Nah, kalau saudara masih posisi hidup beragama Kristen atau agama Katolik saja, karena di dalam agama cirinya tidak bisa berubah, tidak boleh berubah, tidak mau berubah. Berubah sedikit dicap sesat. Makanya munculnya kelompok Protestan dari kelompok Katolik karena dicap sesat. Begitu juga kelompok Katolik Protestan ngecap Pentakosta sesat. Kelompok Katolik Pentakosta Protestan ngecap karismatik sesat.
Kenapa? Karena mereka tidak mau mengikuti. Seharusnya itu movement, gerakan. Tapi sayang gerakan oleh pemimpin-pemimpin gereja dijadikan monumen. Kalau monumen kan harus paten. Makanya setiap saya perhatikan kalau saudara yang pegang HP, pasti setiap hari Minggu kalau sudah katakan selamat beribadah hari Minggu, pasti gambar bangunannya gimana? Gerejanya yang model bagaimana? Iya dong, gereja yang modelnya kayak Kejadian 11, betul nggak? Itu kan roh Babil, saudara. Kita diajak masuk kepada roh Babil terus, roh keagamaan. Yang Tuhan mau, kalau saudara perhatikan Kisah Rasul 1 sampai ayat 20, pasal 28, belum ada penutupnya karena itu berlangsung terus sampai sekarang. Itu dimulai dari rumah. Makanya kenapa gereja sampai abad 21 belum bisa kuat-kuat? Karena rumah tangga anak-anak Tuhan sendiri belum kuat. Bukan belum kuat saja, posisi fungsi suami istri atau fungsi orang tua anak aja masih belum benar semua. Nah, bagaimana kita bisa berfungsi? Kalau kita misalnya dari 5 keluarga misalnya punya masalah 5, kumpul bareng di gereja. Waktu kumpul bareng masalahnya ada berapa? 5 kan? Nah, terusnya kita nggak cocok dengan kemauan Tuhan, tambah masalah nggak? Tambah masalah. Terusnya pas saudara duduk kesenggol, ya kesenggol, nggak terima, masalah nggak? Masalah lagi. Tapi kalau kita datang kepada Tuhannya, semuanya sudah nangkep maunya Tuhan. Seperti tangan nurut kepala, kaki nurut kepala, betul? Usus nurut kepala, semuanya ikut nurut kepala karena sentralnya kepala, yaitu Tuhan Yesus. Semuanya bisa diajak kerja sama. Jadi hidup kekristenan itu dalam kebersamaan, bukan seragam, tapi beragam. Beda kan, kalau seragam sama beragam beda nggak? Beda, makanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini yang Tuhan ingin kita alami dalam gereja Tuhan, ya, bukan kebetulan. Ya, kalau tanda-tanda yang ada di Indonesia semua itu sesungguhnya sedang menjurus tentang kesatuan. Kita ini dari pulau yang banyak, dari bahasa yang banyak, dari suku yang banyak, tapi cuma disebut Indonesia satu. Begitu juga kita anggota tubuh banyak, tapi satu tubuh. Dan supaya satu tubuh itu bisa terjadi, tidak ada jalan lain, saudara. Tuhan ingin supaya kita hidup dalam mana? Kita lihat 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Ini yang Tuhan ingin supaya kita nikmati hidup, saudara. Biarpun bahasanya cukup di sini, tapi sesungguhnya ini berlimpah, saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau saudara nggak min, bagaimana plusnya Tuhan itu bisa terrealisasi dalam hidup saudara? Kalau min ketemu min jadi apa? Kalau plus ketemu plus jadi apa? Kan nggak terjadi sesuatu. Tetapi kalau min sama plus terjadi kuasa. Maka itu saudara, inilah yang Allah inginkan kerjasama. Kalau saudara merasa diri saudara kuat, Tuhan gak bisa kerjasama. Makanya dikatakan kita ini dikosongkan dulu. Kuat apanya? Kuat karepe dhewe, semau gue. Makanya kejatuhan manusia pertama itu bukan karena merampok atau korupsi atau pembunuhan, bukan. Hanya karepe dhewe, ya kan sudah jelas. Semua buah boleh kau makan, cuma satu yang nggak boleh. Bukan 3, bukan 4, 1. Tapi yang satu aja dilanggar. Kenapa? Karena lebih nuruti suara si ular, suara setan. Lebih-lebih makanya yang jatuh pertama siapa? Laki atau perempuan? Makanya kalau Hawa nafsu ya. Yang punya nafsu Hawanya, saudara. Jadi dalam hal ini yang tuh, loh seharusnya coba, kenapa? Seharusnya kan kalau laki-laki bertanggung jawab waktu itu ditampel,
Masa nggak ingat apa yang tadi katakan oleh Tuhan? Nggak boleh makan loh itu. Tapi podo wae juga. Sering juga, makanya istri lebih dominan dalam rumah tangga sehingga suami-suami jadi nggak berkutik. Gitu. Daripada ribut, kan bahasanya kan gitu, saudara. Jadi dalam hal ini memang tidak ada salahnya kalau kita saling melengkapi. Saya ngomong demikian pun sampai detik ini pun saya masih beda pendapat. Masih ada namanya manusia hidup dengan istri saya. Lebih-lebih memasuki, yang sudah memasuki tahun yang ke-51. Karena tahun lalu kan Desember kan saya sudah 50 tahun dalam pernikahan. Jadi ada saja pikir saya, aduh masuk kita 51. Tahu-tahunya di rumah saya itu bukan sengaja untuk kita foto karena memasuki tahun 2000, kita 1 Januari tahun 2000 kita foto bareng. Ya. Waktu saya setelah foto selesai dipasang baru saya ingat, loh itu kan jadi 25 tahun pernikahan saya karena 18 Desember pernikahannya. Jadi kalau 1 Januari kan masih ya jaraknya nggak terlalu jauh. Loh, apa yang terjadi hari apa ya? Tanggal 12 kemarin pas hari besar, saudara. Sedang enak-enak makan, saudara. Tahu-tahunya jatuh, saudara. Ya, yang lumayan berapa meter dan cukup berat mungkin. Sampai ubinya itu aja kupil, saudara. Kacanya pecah hancur. Ya, karena pakai figuranya yang cukup besar. Ya, begitu juga kacanya. Sampai dikirain suara luar. Karena istri saya dikirain pintu jendela dilempar batu gitu, saudara. Tapi kalau namanya kaca kotak-kotak kan nggak mungkin pecah seperti itu. Kalau dulu saya sudah bingung, saudara. Tapi waktu saya sedang makan, saya tenangkan diri, saya mulai lihat, tahu-tahunya foto. Saya mulai merasa ada sesuatu. Ya. Dan lebih-lebih bukan itu saja. Lalu setelah kejadian itu berapa hari saya temukannya itu laba-laba, saudara. Laba kecil, laba besar, macam-macam. Kok ketemunya laba-laba terus? Saudara tahu biasanya laba-laba cirinya apa? Betinanya sama jantannya lebih dominan mana? Betina. Dan akhirnya Tuhan ingatkan, bukankah gereja Tuhan itu mempelai wanitanya Tuhan? Tapi secara prosedur kenyataan lebih banyak gereja diatur oleh kepala atau gereja ngatur kepala? Berapa banyak, saudara, sering tanpa sadar kita ngakunya mempelai wanita Tuhan, kan sudah dipersiapkan. Tapi sering kita ini lebih dominan untuk ngatur kemauan kita kepada Tuhan. Sehingga dengan bahasa lain, supaya cita-citamu tercapai, kan gitulah salah satu lagu itu. Saudara, kita lakukan bukan cita-cita kita yang harus tercapai, saudara. Cita-cita Tuhan harus tercapai dalam hidup saudara dan saya. Karena dia punya proyek sejak awal. Makanya Yohanes 4:34, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Sampai diungkapkan dalam Yohanes 17 ayat yang keempat, Bapa, aku sudah menyelesaikan ya tugasnya. Jadi tandanya sudah di atas kayu salib sampai dia berkata, sudah selesai. Nah kita sekarang yang nerusin, yang belum diselesaikan oleh Tuhan Yesus apa? Pernah cari tahu enggak? Atau kita sibuk dengan program-program sendiri? Sehingga tanpa sadar, saudara. Nah kalau namanya anak perusahaan lebih menurut dominan ngatur kemauannya sendiri, dan ngikuti perusahaan pusat, saudara. Memang cara kerjanya kantor cabang berbeda, kota lain kan berbeda. Tapi kan senantiasa ada komunikasi dengan kantor pusat supaya semuanya bisa saling melengkapi. Begitu juga hidup kekristenan. Tuhan tidak nyuruh kita untuk seragam, untuk sama. Makanya nyanyian dulu apa? Tentang aku Tuhan pokok dan kita ranting-rantingnya. Kan namanya ranting kan wujudnya kan tidak podo semua, ada yang gitu, ada yang kan beda-beda, saudara. Ya, begitu juga yang Tuhan inginkan supaya apa? Jadi indah. Semuanya kalau wujudnya sama kan jadi aneh. Nanti tumpukan ranting-ranting. Jadi hidup kekristenan kita unik, saudara.
Maka itu hidup kekristenan, kita perlu ada aturan mainnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita ada di aturan mainnya, saudara, seperti tadi, setelah kita didamaikan melalui karya kematian Tuhan Yesus, kita juga perlu hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, supaya kita bisa sejajarkan. Saudara percaya, tidak percaya, itu bukan urusan saudara. Tetapi satu hal yang perlu saya bagikan tentang hal pengangkatan. Soalnya sudah terlalu berabad-abad gereja Tuhan mempercayai tentang berita pengangkatan. Kalau nanti kesusahan datang, kita diangkat. Kok Yesus kok nggak diangkat waktu mau mati? Tapi kok Wahyu 3 ayat 21 kan, barang siapa yang setia sampai akhirnya, yang mati sampai akhirnya, yang akan didudukan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan tandanya seperti yang diambil dalam Matius, Markus atau Lukas, ya, tentang dua orang, yang satu dibawa, yang satu ditinggal. Bukan diangkat loh, saudara, dibawa. Waktu zamannya Nuh, yang dibawa air bah orang jahat atau orang baik? Yang tinggal siapa? Yang baik. Waktu Lot, api belerang turun, saudara, keluarga Lot yang mati atau orang-orang Sodom Gomora yang mati? Yang dibawa api belerang kan yang jahat, yang tinggal itu. Tapi sering kita anggap yang diangkat yang baik, yang ditinggal. Kan selama ini kita kan punya paham, kalau yang hebat saja diangkat, aja nggak hebat, masa Tuhan nggak tolong? Kan Tuhan pilih kasih kalau demikian, saudara. Karena kita tahu Alkitab mencatat kita ini saat ini masuk dalam peperangan. Itu secara jasmani kita tahu belum selesai Uni Soviet Rusia dengan Ukraina, belum selesai Palestina dengan Israel. Kan semuanya perang. Dan kalau namanya dalam perang itu pasti ada dua kelompok. Satu yang ikut perang, yang satu lagi apa namanya? Apa? Kalau namanya dalam keadaan perang, yang satu ikut perang, yang satu namanya kalau dalam keadaan perang gimana? Yang suka ditolong gitu. Pengungsi, gitu. Kalau namanya dalam perang kan supaya aman, keluarganya diungsikan nggak? Kan diungsikan. Nah, pengangkatan itu kan penakut, diungsikan. Kan jelas nggak benar, saudara. Yang Tuhan mau kita ini perang setia sampai akhir. Jadi arti diangkat itu artinya kita dimampukan kesetaraan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti nyanyian tadi, Roh Kudus memampukan kita diangkat. Contoh, dulunya office boy, tahu-taunya jadi manajer. Kakinya masih nginjak bumi enggak? Tapi kan diangkat, kedudukannya ditingkatkan. Begitu juga kita didewasakan supaya punya tanggung jawab. Jadi hidup kekristenan itu berbicara tanggung jawab. Nah, tanggung jawab namanya office boy sama tanggung jawabnya manajer sama enggak? Beda. Sama-sama tanggung jawab, tapi kan pasti tanggung jawab berbeda. Nah, ini yang Tuhan ingin supaya kita sadar apa yang sudah dipercayai. Saya nggak bisa menentukan. Itu tergantung keberadaan saudara. Nah, kalau saudara anggap dipercaya karena dikasih tanggung jawab di dalam gereja atau di FA, itu sih tugas-tugas yang ada. Tetapi yang perlu kita nangkep maunya Tuhan apa dalam posisi kita di tengah masyarakat. Karena di luar ini masih banyak yang membutuhkan saudara dan saya. Setuju? Nah, ini makanya ibadah itu yang tadi dikata menyembah itu sesungguhnya seperti Henokh, ya, bergaul karib dengan Tuhan. Keintiman itu, tapi buktinya anaknya juga banyak, hampir 300 tahun itu. Iya toh, masih tetap berkeluarga, masih tetap aktivitas berumah tangga, tapi bergaul dengan kata lain, saudara. Jadi ibadah itu bahasa gampangnya jalan bareng, hidup bareng sama Tuhan. Kan Immanuel. Jadi dia ingin bersama dengan kita. Supaya apa? Supaya seperti pujian tadi, ya siapakah engkau? Artinya siapakah engkau bukan kita itu nggak ngerti, bukan. Artinya engkau yang utama dan terutama.
Dan kalau kita sadar dalam hal ini, saudara, saya percaya pasti hidup kita akan jadi berbeda. Nah, perbedaan yang bisa kita alami itu dari wajah. Orang wajah susah sama wajah ngantuk kelihatan nggak? Kalau ya kita lihat BL tadi, saudara, dari tadi kan kalau cemberut terus, apa saudara nggak susah, saudara? Makanya senyum terus ya. Iya toh. Jadi dalam hal ini kan penampilan yang di dalam itu dikeluarkan. Orang marah pun dari dalam keluar. Orang takut pun dari dalam keluar. Maka itu kalau kita sadar dalam hal ini, saudara, maka itu ayo sekarang mulai membuka diri seluas-luasnya bagi Tuhan. Kalau saudara ingin menikmati durennya kan mesti dibuka kulitnya. Ada yang makan sama kulitnya? Dia dah makan salak misalnya, kan nggak mungkin, saudara. Begitu juga kita perlu rela untuk dibuka, ya, setapa supaya kekuatan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara dan saya, sehingga hidup kekristenan kita itu bukan soal sama biasa, enggak, saudara. Bukan pura-pura sering yang kita nyanyikan atau kita bagaimana kabarnya, saudara? Haleluya, luar biasa Tuhan Yesus ngomongnya, tapi sering selesai pinjam mama duit. Kenapa? Soalnya contoh uang itu paling gampang. Dia tahu hari-hari ini, saudara. Jadi dalam hal ini, saudara, sesungguhnya kenapa hal ini perlu diceritakan, saudara? Karena Yesus sendiri satu-satunya yang berkata dalam Matius 6:24, uang itu setan. Makanya mau nyembah mamon atau mau nyembah Tuhan, kan tinggal milih. Jadi tinggal tergantung setan-setan di dompetnya ada berapa gitu ya. Kalau di uangnya di dompet bagus, tapi kalau uangnya yang di hati itu yang dibahaya, ya toh? Kan uang harusnya kan taruhnya di dompet. Nah kalau uang ditaruh di dompet aman, tapi kalau uang ditaruh di hati jadi bahaya. Dengan bahasa lain, kalau uang jadi hamba kita bagus, tapi kalau kita jadi hamba uang jadi jelek. Sehingga jadi omongan kasus-kasus hamba Tuhan, anak Tuhan, pejabat Tuhan yang ngakunya pejabat anak Tuhan. Kan kasusnya di Indonesia kan itu terus. Jadi dalam hal ini, saudara, maka itu saya sering mengingatkan kepada teman-teman saya, karena saya 17 tahun jadi bendahara. Ya, bendahara pelayanan, saudara. Tapi kami ini semuanya ini nggak ada yang terima gaji, saudara. Ya, kalau istilahnya kalau mau dirikan secara gereja organisasi waktu itu, saudara, pasti bisa. Kenapa? Secara full timer orang-orangnya ada 30 lebih, 16 departemen. Ya sampai lupa departemennya apa lagi. Ya pokoknya ada departemen anak, perpustakaan, rekaman kaset, rekaman video. Kalau saudara mungkin pernah dengar lagu musik Daud, yaitu salah satu tim yang ada sehingga akhirnya buat slide-slide yang ada waktu itu pakai overhead waktu itu, saudara. Ya secara kita kumpul 100 lebih, mobil ada 2, full timer ada 30 lebih kalau kumpul dan bukan. Dan itu dari latar belakang gereja yang berbeda-beda. Ada yang dari Katolik, ada yang dari KI, ada yang dari Baptis, ada yang Pentakosta. Pokoknya kumpul bareng sama-sama berkutu. Kalau kita mau dirikan waktu itu sampai ada orang berkata, dirikan, kami akan support. Tapi karena kami tahu panggilan kami ini bukan organisasi secara gereja, tapi organisme secara gereja. Jadi anggota tubuh banyak, tapi satu tubuh kepala dan satu tubuh anggotanya. Jadi kalau kita pergi pelayanan keluar bukan karpe dewe, didoakan, diutus untuk pergi kemana, ke Papua, ke Kalimantan. Kita ini diutus, jadi bukan semaunya sendiri, enggak. Jadi kami lakukan semua itu, kita belajar. Tetapi saya tahun 99 itu dari 82 tahun sampai 99 bukan bubar, orangnya habis. Ya,
yang dimana karena ada butuh tenaga dikasihkan ke daerah Lombok, dan butuh tenaga di Mojosari, ada yang butuh anak Tuhan untuk dipakai dan sesuai dengan porsinya. Dia sebagai pemusik, kita utus musik, butuh alat musik, kita kirim alat musiknya. Dan itu yang kami lakukan semuanya, sehingga akhirnya yaitu bukan bubar ya, orangnya habis sendiri. Ya, sehingga kami tetap bisa kontak di mana tempat berada. Ya, jadi kami tetap menjadi berkat di mana kami lakukan untuk supaya kita hayuk kembali kepada apa yang Tuhan inginkan, yaitu gereja seperti kita lihat Roma 12, kita lihat ayat 6 dan sampai 8. Coba kita lihat di sini ada bagian masing-masing. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Satu, kita lihat 7. Jika karunia untuk melayani, yang kedua, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, 3, baiklah kita mengajar. Ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, 4, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. 5. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. 6. Siapa yang menunjuk kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kan berapa banyak fungsi yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini kalau saudara perhatikan, ini kan karunia Bapa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Itu secara umum. Tapi kalau sekupnya tambah kecil lagi, dalam 1 Korintus 12 kita lihat, ya, ayat 24 sampai 26. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepala anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. 24, 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu apa? Saling memperhatikan. Ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi tandanya kita ini saling melengkapi satu sama lain. Saya nggak tahu saudara, kalau saudara lihat orang lain dalam kesusahan, saudara gimana perasaan saudara? Ya, itu tergantung, memang bukan paksaan. Kalau kita tidak memiliki belas kasihan, kita harus bisa membedakan mengasihi diri sendiri sama mengasihani diri sendiri, kan beda. Kalau mengasihi diri sendiri itu benar, tapi kalau mengasihani diri sendiri itu yang tidak benar. Ya, kenapa? Mengasihani diri sendiri tandanya berpusatkan kepada diri sendiri. Tetapi kalau kita mengasihi diri sendiri, karena kita mau menyesuaikan dengan menselaraskan dengan kemauan Tuhan. Jadi hidup kekristenan itu tergantung pilihan saudara. Ayo hari-hari ini saudara, kalau saudara menyadari bahwa hidup kekristenan itu bukan soal sakit minta sembuh, nggak punya dapat sesuatu, ya, sehingga pengertian mukjizat pun ya dianggapnya seperti orang yang sakit atau yang ngalamin sakit sembuh, terusnya yang susah dapat penghibur, yang dimana mungkin apa rumahnya mau kebakaran nggak jadi, ya memang semuanya bisa saja Tuhan tolong, ya. Tetapi mukjizat yang Tuhan inginkan terjadi, yang saudara nggak ada potongan tapi bisa dipakai Tuhan, mukjizat nggak? Nah itu saudara yang Tuhan. Makanya kenapa orang-orang yang istilahnya yang cacat, yang nggak lengkap, kok biasanya lebih hebat-hebat ya. Ya seperti siapa Nick itu yang tangan kaki, bayangin istrinya begitu cantik lagi saudara, ya berdirinya di atas meja lagi saudara. Ya, jadi dalam, tapi buktinya ada kelebihan-kelebihan. Dari kalau memang itu yang bahaya, kadang pasti dijaga dengan baik saudara.
Jadi hidup kekristenan lebih-lebih kalau saudara istrinya masih lengkap. Ayo jangan saudara berkata, aduh jangan pakai saya. Ayo saksi, jangan, kenapa? Saya nggak pandai bicara. Saksi nggak pandai bicara, tapi ngerasani pintar. Nggak ada lagi ya, nggak ada sih. Ada bertobat. Itu saudara. Jadi hidup kekristenan kita itu yang jelas kita harus meninggalkan ciptaan lama, meninggalkan kehendakku, tapi hidup dalam ciptaan baru dalam kehendak Bapa. Kalau itu terjadi, saudara akan berbeda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami tahu Engkau terus membawa kami melalui permasalahan, melalui musibah, melalui bencana, melalui tantangan, bukan karena Engkau kejam dan marah, tetapi Engkau izinkan alat untuk memurnikan kami semuanya, supaya kami boleh menghasilkan sesuatu yang berguna bagi Engkau. Hanya di dalam kasih karunia-Mu, hanya di dalam Engkau yang memampukan kami. Sehingga hidup kekristenan kami bukan karena kuat gagah, melainkan roh Tuhan yang membuat kami mampu. Kami berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga mereka boleh menangkap bagian porsi yang dimana mereka boleh melakukan, sehingga di mana mereka berada, hidup yang diberkati dan menjadi saluran berkat banyak orang, sesuai dengan bagian masing-masing. Biar anugerah-Mu yang cukup itu terus berlaku atas kami semuanya. Terpuji buat nama-Mu, biar firman-Mu boleh termeterai dan boleh senantiasa membawa kami dalam kedewasaan untuk tanggap akan kemauan-Mu Tuhan. Memberkati semuanya pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini juga, sehingga kehidupan mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Yang lemah menjadi kuat kembali, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, yang susah mendapat penghiburan, yang punya persoalan menemukan jalan keluar di dalam Tuhan, karena Engkau pakar dari segala mengatasi persoalan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang setuju sudah diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan, tepuk tangan.